Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan bab tentang ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang pertama yaitu perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, mengirim atau menjual barang ke negara lain itu disebut ekspor, sedangkan negara pelaku ekspor disebut eksportir. Nah, sedangkan masuknya barang dari negara lain disebut impor, sedangkan pelakunya disebut importir. Nah, perdagangan internasional sendiri itu seperti contoh Indonesia menjual barang, proses menjual barang ke negara lain seperti Indonesia menjual barang ke Amerika. Nah, maka seperti itu disebut perdagangan internasional. Perbedaan perdagangan dalam negeri dengan perbedaan internasional. Nah, kalau perbedaan dalam negeri itu dilakukan di suatu negara, sedangkan kalau perdagangan internasional dilakukan antar negara. Nah, yang kedua, dalam perdagangan dalam negeri penjual dan pembeli berinteraksi langsung, sedangkan perdagangan internasional penjual dan pembeli tidak berinteraksi secara langsung. Nah, ketika perdagangan dalam negeri menggunakan mata uang yang sama, sedangkan perdagangan internasional mata uang berbeda sehingga menggunakan devisa. Keempat, perdagangan dalam negeri tidak dikenai bea masuk, sedangkan perdagangan internasional dikenai bea masuk. Kelima, perdagangan dalam negeri ongkir lebih murah, sedangkan perdagangan internasional ongkir lebih mahal. Yang keenam, perdagangan dalam negeri kualitas barang variatif, sedangkan perdagangan internasional kualitas barang sesuai standar internasional. Terakhir, perdagangan dalam negeri sesuai dengan aturan hukum nasional, sedangkan perdagangan internasional sesuai dengan hukum internasional. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional yaitu perbedaan sumber daya alam pada negara-negara tersebut. Yang kedua, perbedaan kualitas sumber daya alam. Ketiga, perbedaan iptek. Keempat, perbedaan budaya. Kelima, perbedaan lain. Manfaat dari perdagangan internasional. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Kedua, menciptakan produk khusus. Ketiga, mendapatkan barang dengan mudah dan murah. Keempat, mendorong kegiatan produksi. Kelima, meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Keenam, membuka kesempatan kerja. Kelima, pendapatan negara meningkat. Keenam, mendorong kemajuan iptek. Hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional. Yang pertama, adanya proteksi. Kedua, adanya kuota. Ketiga, adanya tarif. Keempat, adanya politik dumping. Nah, dalam mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah, yaitu konsep ekonomi kreatif. Kreativitas sendiri adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, terdapat 14 subsektor industri kreatif menurut pemerintah. Yang pertama, advertising. Kedua, arsitektur. Ketiga, pasar barang seni. Keempat, kerajinan. Kelima, desain. Keenam, fashion. Ketujuh, video, film, dan fotografi. 8, game. 9, musik. 10, seni pertunjukan. 11, penerbitan dan percetakan. 12, software. 13, broadcasting. 14, wristband. Nah, macam-macam pasar bebas yaitu yang pertama, masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Kedua, ASEAN Free Trade Area (AFTA). Ketiga, Asia Pacific Economic Corporation (APEC). Keempat, Uni Eropa atau MEE. Kelima, World Trade Organization atau WTO. Sekian dari penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.